warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmania Juniati, MPM 2003021028 dari S1 Perbankan Syariah kelas C semester 4. Video kali ini saya buat guna untuk menulis tugas manajemen strategi. Dalam video kali ini saya akan menyimpulkan 5 jurnal dari rekan saya serta menjawab 15 pertanyaan. Jurnal yang pertama yaitu mengenai manajemen strategi dalam meningkatkan daya saing pendidikan. Keunggulan bersaing merupakan usaha serta kemampuan dari sebuah perusahaan untuk memberikan nilai lebih kepada produk yang dihasilkan dan mendapatkan nilai lebih dari konsumen karena harga jual yang tinggi dan manfaat dari produk tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya daya saing dalam pendidikan, sekolah-sekolah yang ada pada saat ini akan berkompetensi memperbaiki dan memajukan kualitas sekolah mereka masing-masing dengan program peningkatan mutu. Adapun strategi yang digunakan yaitu yang pertama adalah strategi pertumbuhan. Didition untuk mencapai pertumbuhan baik dalam penjumlahan aset atau profit atau kombinasi dari ketiganya. Hal ini dapat dicapai dengan cara menurunkan harga, mengembangkan produk baru, menambah kualitas produk atau jasa, atau meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas. Usaha yang dapat dilakukan adalah dengan cara meminimalkan biaya sehingga dapat meningkatkan profit. Dan yang kedua adalah strategi pertumbuhan melalui konsentrasi dan diverifikasi. Pertumbuhan melalui konsentrasi dapat dicapai melalui integrasi vertikal dengan cara mengambil alih supplier atau dengan cara mengambil alih fungsi distributor. Hal ini merupakan strategi utama untuk perusahaan yang memiliki posisi kompetitif pasar yang kuat dalam industri yang berdaya tarik tinggi. Konsentrasi melalui integritas horizontal. Strategi pertumbuhan melalui strategi horizontal adalah suatu kegiatan untuk memperluas perusahaan dengan cara membangun di lokasi yang lain dan meningkatkan jenis produk serta jasa. 3 pertanyaan mengenai jurnal manajemen strategi dalam meningkatkan daya saing pendidikan, yaitu ada pertanyaan yang pertama dari rekan saya yaitu Cindy. Dalam jurnal yang Anda rangkum, apa saja upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kualitas atau mutu lulusan pada sebuah lembaga pendidikan? Jawabannya yaitu yang pertama meningkatkan kualitas guru. Ini karena guru yang memiliki posisi yang sangat penting dalam strategi dalam mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Yang kedua, diadakan peningkatan materi. Peningkatan materi perlu sekali mendapatkan perhatian karena dengan lengkapnya materi yang diberikan tentu akan menambah lebih luas akan pengetahuan. Yang ketiga, meningkatkan dalam pemakaian metode. Yang keempat, peningkatan sarana, dan yang kelima adalah peningkatan kualitas belajar. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua dari Anggi, yaitu mengapa ilmu manajemen strategi itu diperlukan dan bagi para pengelola pendidikan? Jawabannya berdasarkan pengalaman histori di dalam penyelenggaraan suatu organisasi, maka manfaat utama penerapan prinsip manajemen strategi di dalam lembaga pendidikan adalah membantu lembaga pendidikan merumuskan strategi yang lebih tepat dengan menggunakan pendekatan sistematis, logis, dan rasional. Dan pertanyaan terakhir atau yang ketiga yaitu dari rekan saya Dwi Erina, yaitu langkah apa yang bisa diambil pemerintah untuk meningkatkan pendidikan yang rendah di Indonesia? Jawabannya yaitu langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan pendidikan yang rendah adalah membangun sekolah-sekolah baru terutama SD impers daerah-daerah yang kurang jumlah sekolahnya, mengadakan perbaikan penambahan alat praktikum, laboratorium, perpustakaan, dan buku-buku pelajaran, serta menambah dan meningkatkan kualitas guru. Yang selanjutnya, resum jurnal yang kedua mengenai manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pelayanan kepegawaian. Manajemen strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo juga diterapkan pada pelayanan pegawaian dengan berpedoman kepada RPJP Provinsi dan
RPJMD Kabupaten Probolinggo. Dan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo sendiri, manajemen strategi ini ditempuh dengan proses tahap formulasi atau perencanaan strategi, implementasi atau pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Yang pertama yaitu mengenai perencanaan strategi atau formulasi strategi. Yang pertama ada merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi faktor internal dan eksternal pelayanan kepegawaian. Dan yang ketiga mengidentifikasi rencana menengah dan panjang. Yang keempat membuat strategi yang akan diterapkan. Dan kedua pelaksanaan strategi atau implementasi strategi, yaitu ada menentukan kebijakan. Yang kedua memotivasi pegawai pelayanan kepegawaian. Dan ketiga mengalokasikan sumber daya di pelayanan kepegawaian. Yang ketiga ada evaluasi manajemen strategi pelayanan kepegawaian, yaitu yang pertama adalah memonitor seluruh hasil dari perumusan dan penerapan strategi di pelayanan kepegawaian. Yang kedua mengukur kinerja individu pegawai. Dan yang ketiga ada mengambil langkah-langkah perbaikan. Mutu pelayanan kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo setelah dilakukan manajemen strategi sudah terbilang baik dan memuaskan, yang terbukti dengan yang dirasakan langsung oleh para PNS dan pegawai aparatur pemerintah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo. Baik, selanjutnya akan menjawab pertanyaan mengenai jurnal manajemen strategi dalam peningkatan mutu pelayanan kepegawaian. Pertanyaan pertama yaitu pertanyaan dari Dia Jemaranum. Bagaimana cara menentukan strategi yang baik dalam menentukan mutu pendidikan di sana? Jawabannya yang pertama meningkatkan profesionalisme, yang kedua pembinaan manajemen pendidikan, yang ketiga peningkatan buku dan sarana belajar, yang keempat pembinaan fisik dan penampilan, serta yang kelima peningkatan partisipasi masyarakat. Pertanyaan kedua yaitu dari Nabila. Apakah yang dimaksud dengan pelayanan administrasi kepegawaian? Jawabannya, pelayanan administrasi kepegawaian adalah salah satu pelayanan publik yang terbilang sering menjadi sorotan baik pelayanan kepada pelanggan internal maupun pelanggan eksternal organisasi. Pelayanan administrasi kepegawaian sangat dibutuhkan karena adanya kebutuhan dan hak kepegawaian yang berkembang. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi kepegawaian menyangkut nasib pegawai negeri sipil dan pegawai aparatur pemerintah. Pertanyaan ketiga yaitu pertanyaan dari Fadila. Jaminan apa saja yang ada dalam proses pelayanan? Jawabannya yang pertama, jaminan diberikan pegawai yaitu jaminan tepat waktu pada pelayanan. Yang kedua, jaminan duanya pada pelayanan, jaminan biaya yang diberikan pelayanan pegawai untuk melakukan layanan yang dianggarkan dengan adanya program yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan untuk pelayanan administrasi pada tahun 2019. Saya akan menyimpulkan jurnal yang ketiga yaitu mengenai manajemen strategi pemasaran Bengkelas di era new normal. Di masa pandemi COVID-19, penting bagi Bengkelas untuk menerapkan atau mencari manajemen strategi apa yang perlu diterapkan supaya dapat bertahan dan mampu bersaing di new normal. Bagi Bengkelas ini, strategi pemasaran yang tepat sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha, khususnya oleh welding bisnis bengkel, supaya bisa mengkomunikasikan produk atau layanan mereka untuk menarik pelanggan potensial, jadi agar konsumen memiliki kepercayaan untuk menggunakan jasa bengkel. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Bengkelas adalah dengan menggunakan pemasaran digital karena dianggap lebih efektif khususnya di new normal pasca pandemi. Penerapan pemasaran digital di Bengkelas dilakukan dengan memanfaatkan media sosial dan website. Langkah pertama yaitu menganalisis pasar dan perilaku konsumen. Yang kedua, merumuskan tujuan ini ditujukan untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga adalah memilih media sosial yang tepat. Media sosial menjadi pilihan untuk memasarkan produknya karena media sosial sendiri memiliki fitur yang dapat menciptakan komunikasi dua arah dengan cepat, dapat langsung membalas atau mengomentari poster atau video digital yang telah diposting dengan cepat dan mudah.
Yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan mengenai manajemen strategi pemasaran Bengkelas di era new normal. Pertanyaan pertama dari Diajeng Maharanum, apakah dalam strategi yang dibuat dalam perusahaan itu semuanya berhasil? Jawabannya iya, karena perusahaan tersebut sudah menggunakan digital marketing yang dapat membantu suatu bisnis menjangkau lebih banyak audiens daripada melalui metode konvensional. Selain dapat menjangkau lebih banyak audiens, digital marketing juga lebih hemat biaya dan terukur. Yang selanjutnya pertanyaan kedua yaitu dari Vivi Putlestari, apakah ada tantangan tersendiri bagi bengkel Bakaralas ketika menerapkan pemasaran digital tersebut? Jawabannya tentunya ada, seperti semakin banyaknya kompetitor, kemudian jika sebagian pelaku bisnis tidak menandingi kecepatan bisnis digital lainnya, maka bisnis yang sudah dibangun bisa saja kalah dari pesaing. Pertanyaan ketiga yaitu dari Winda, bagaimana analisis SWOT pada bengkel Bakaralas? Jawabannya, analisis SWOT pada bengkel Bakaralas yaitu yang pertama kekuatan, yaitu ada pengalaman dalam melakukan bidang pengelasan, yang kedua harga merakyat, yang ketiga mempertahankan dalam pengelasan rapi. Yang kedua ada kelemahan, yaitu yang pertama kurangnya perlengkapan yang lengkap, yang kedua ada modal dalam memulai usaha masih kurang, yang selanjutnya ada peluang, yaitu yang pertama belum banyak ada bengkelas, yang kedua tempat di mana anak muda bisa mengeluarkan ide kreatif dalam bidang pengelasan, dan terakhir ada ancaman atau tantangan, yaitu yang pertama ada bahan baku yang meningkat dan mahal, yang kedua banyak pesaing yang mengikuti konsep yang sudah dibuat. Yang selanjutnya jurnal yang keempat yaitu mengenai strategi efektif untuk pengembangan bisnis UMKM Yogyakarta di pasar internasional, studi kasus UMKM Wedang Uwuh Bu Yani, analisis kekuatan dan kelemahan UMKM minuman tradisional Wedang Uwuh, yaitu yang pertama ada strength atau kekuatan. UMKM Wedang Uwuh Bu Yani memiliki kelebihan yaitu lokasinya sangat strategis bagi wisatawan yang akan datang ke makam raja-raja di Imogiri tentu akan melewati UMKM Wedang Uwuh ini. Tentu saja turis mancanegara yang ingin menikmati Wedang Uwuh akan mudah menemukan UMKM ini. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, komposisi antara pak yang satu dengan yang lain berbeda. Hal ini karena bahan-bahan yang digunakan mempunyai ukuran yang berbeda. Misalnya untuk bahan yang berupa daun, ukuran masing-masing daun besar kecilnya berbeda, dan juga cara penyajian Wedang Uwuh dianggap cukup memakan waktu. Dan ketiga ada opportunity atau peluang. Wedang Uwuh sebenarnya mempunyai peluang besar untuk berkembang karena produsen Wedang Uwuh masih sedikit, sedangkan peminat pasar cukup besar, baik itu pasar lokal maupun internasional. Masyarakat sekarang ini lebih memperhatikan kesehatan, sehingga Wedang Uwuh sebagai minuman herbal yang kaya akan manfaat untuk kesehatan ini sangat berpeluang mengikat hati konsumen. Dan yang keempat ada threat atau ancaman. Ancaman Wedang Uwuh sangat banyaknya, yaitu banyaknya minuman kesehatan yang beredar di masyarakat yang lebih praktis dalam penyajian. Selain kalah dalam penyajian atau kemasan, Wedang Uwuh juga kalah dalam takaran. Untuk produk pesaingnya punya takaran dan nilai gizi yang jelas tertata dalam kemasannya. Tentu saja hal ini menjadi ancaman tersendiri untuk Wedang Uwuh, yaitu strategi yang tepat untuk mengembangkan usaha tersebut. Tentu saja UMKM ini harus memiliki strategi bersaing. Yang pertama yaitu dalam strategi keunggulan biaya. Perusahaan berusaha menawarkan barang yang dijual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan barang sejenis yang berada di dalam satu kelompok industri tertentu. Namun demikian tidak berarti bahwa strategi ini kemungkinan mengabaikan sama sekali atribut barang selain harga, misalnya soal kualitas barang dan pelayanan konsumen. Yang kedua, dalam strategi diferensiasi, perusahaan berusaha produksi dan memasarkan barang dengan karakteristik tertentu yang khas
yang pada akhirnya mengakibatkan barang tersebut dianggap unik dan bahkan eksklusif oleh konsumen. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan jurnal yang keempat mengenai strategi efektif untuk pengembangan bisnis UMKM di Yogyakarta di pasar internasional, studi kasus UMKM Wendang Uwuh Bu Yani. Pertanyaan pertama dari Dian, bagaimana strategi efektif yang dilakukan oleh UMKM Wendang Uwuh Bu Yani supaya dapat berkembang di pasaran? Jawabannya yaitu yang pertama, menentukan posisi pasar yang tepat. Yang kedua, menggunakan strategi pengembangan diferensiasi produk. Yang ketiga, dikemas dengan berbagai ukuran dan dikemas yang menarik. Pertanyaan kedua yaitu pertanyaan dari Anggi, bagaimana caranya agar UMKM dapat sukses bertahan dan berkembang di tengah masa pandemi COVID-19 saat ini? Jawabannya yang pertama yaitu mengubah pola bekerja menjadi work from home dan meminimalisir interaksi fisik dan sosial, mendesain atau merencanakan ulang target mingguan dan pola pelaporan aktivitas bisnis. Yang kedua, membangun komunikasi dengan internal secara berkala, saling memberikan perhatian dan semangat dengan menyatakan kondisi kesehatan, mental, dan finansial, berdiskusi dengan internal tentang skenario bisnis terbaik di masa pandemi COVID-19. Pertanyaan ketiga dari Sevia, apakah strategi yang digunakan pada pengembangan bisnis UMKM Yogyakarta di pasar internasional ini sudah tentu berhasil? Jawabannya sudah berhasil karena strateginya sudah baik, salah satunya dengan mengembangkan diferensiasi produk dengan membuat Wendang Uwuh dalam bentuk serbuk, membuat dalam bentuk celup seperti teh. Selanjutnya saya akan menyimpulkan jurnal yang kelima yaitu mengenai manajemen strategi Basnas dalam pengelolaan dana filantropi Islam. Manajemen strategi yang dilakukan Basnas meliputi perencanaan strategi, mengimplementasi strategi, dan mengevaluasi strategi. Perencanaan strategi adalah merumuskan strategi meliputi misi, visi, dan tujuan dari perusahaan. Pengembangan strategi dan pengarahan kebijakan dengan memperhatikan analisis lingkungan yang ada untuk melihat peluang dan tantangan. Implementasi strategi Basnas dilakukan dengan membuat program-program kerja di bidang pengumpulan dan bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Dengan di bidang pendidikan dan dakwah, bidang kesehatan dan sosialisasi kemanusiaan, bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, bidang administrasi, sumber daya manusia, dan umum. Sementara evaluasi strategi adalah evaluasi terhadap program kerja yang direncanakan dan dilaksanakan Basnas dengan memperhatikan target dan sasaran kerja yang ingin dicapai. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan mengenai jurnal yang kelima, yaitu pertanyaan yang pertama yang ditanyakan oleh Ahmad Abdul Ghafur, yaitu bagaimana langkah-langkah lembaga zakat dan amil zakat untuk memaksimalkan potensi zakat di Indonesia. Langkah yang pertama yaitu yang harus dilakukan secara bersama-sama untuk memaksimalkan zakat, yaitu dengan terus-menerus melakukan sosialisasi dan edukasi tentang zakat kepada masyarakat. Dan yang kedua yaitu harus terus-menerus melakukan penguatan terhadap amil zakat sehingga lembaga amil zakat itu pun akan menjadi lembaga yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang amanah, dan lembaga yang mencintai muzaki dan mustaqi. Yang langkah yang ketiga yaitu tentang pendayagunaan zakat. Selain bisa disalurkan kepada konsumtif kepada kaum duafa, zakat juga harus dikelola dalam rangka pengentasan kemiskinan. Langkah yang keempat yaitu aturan-aturan yang terus harus diperbaiki, terutama dalam aturan yang sifatnya lokal. Pertanyaan kedua yaitu dari Winda Yulia Pratiwi, apakah pengelolaan zakat di Indonesia sudah efektif? Jawabannya, sejauh ini pengelolaan zakat di Indonesia belum membuahkan hasil yang maksimal. Munculnya lembaga-lembaga zakat yang bersifat swasta justru menjadikan pengelolaan zakat di Indonesia tidak efektif dan terjadi tumbang tindih antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Pertanyaan yang ketiga yaitu dari Nenda Afrinda, apakah fungsi dari Basnas? Jawabannya, fungsi Basnas yaitu untuk melakukan penghimpunan pendayagunaan zakat. Selain itu, Basnas juga menerima dan mendistribusikan infak dan sedekah.
Mungkin sekian video dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.